Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah Bunda Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadanya untuk melindungi keselamatan anaknya dikala masih kecil serta masih menyusuinya. Kepercayaan besar itu diberikan kepada ibunda Nabi Musa ketika Fir'aun tak dapat lagi menahan amarahnya melihat tingkah laku dan kejahatan orang-orang Yahudi Bani Israel. Sebagai pembalasan terhadap mereka, Fir'aun memerintahkan supaya mereka dinista, dihina dan dikenakan berbagai macam penyiksaan. Selain itu, menurut sementara riwayat, karena Fir'aun melihat dalam mimpinya sesuatu yang sangat menakutkan, para ahli nujum dan juru ramal yang ditanya mengenai arti mimpinya itu menjawab bahwa di kalangan orang-orang Yahudi akan lahir seorang anak lelaki. Apabila sudah besar, ia akan merampas kerajaan dan mengalahkan kekuasaan Fir'aun. Ia akan mengusir penduduk asli Mesir, mengganti agama mereka, dan lain-lain yang serba menakutkan Fir'aun. Fir'aun mempercayai benar penakwilan mimpinya yang demikian itu. Seketika itu juga ia menjadi kalap lalu memerintahkan pembunuhan semua anak lelaki yang lahir di kalangan orang-orang Yahudi. Semua penduduk diperintah supaya melaporkan kelahiran anak lelaki dari kalangan kaum Yahudi, dan ia pun memerintahkan semua tentara dan prajuritnya supaya membunuh setiap bayi lelaki yang dilahirkan oleh orang tua Yahudi. Dalam saat-saat gerakan pembunuhan itulah ibunda Musa melahirkan seorang anak lelaki secara sembunyi-sembunyi. Ketika itu alat-alat kekuasaan sudah menyembelih berpuluhan ribu anak lelaki Yahudi. Setelah Musa alaihissalam lahir, ibunya selalu gemetar ketakutan. Konon ada beberapa orang yang mengetahui kelahiran Musa alaihissalam, tetapi karena hati mereka tidak tega melihat bayi yang baru lahir itu disembelih, maka akan berpura-pura tidak tahu, malah berjanji kepada ibu Musa bahwa mereka tidak akan memberitahukan kejadian itu kepada siapapun. Akan tetapi, tidak lama kemudian, berita kelahiran Musa alaihissalam tercium oleh mata-mata Fir'aun yang jaringannya tersebar luas di semua pelosok negeri. Rumah ibu Musa alaihissalam digerebek dan bayi yang baru beberapa hari lahir itu nyaris diketahui oleh mata-mata Fir'aun. Untunglah, sebelum mereka sempat masuk ke dalam rumah, kakak perempuan Musa alaihissalam sempat memberitahu ibunya bahwa gerombolan mata-mata Fir'aun itu siap hendak melakukan penggeledahan. Dalam keadaan takut dan bingung, ibu Musa alaihissalam cepat-cepat membungkus bayinya dengan secari kain, lalu dimasukkan ke dalam sebuah wadah terbuka, kemudian disembunyikan dalam tungku. Beruntunglah, karena bayi itu tidak menangis ketika para penggeledah masuk ke dalam rumah. Ibu Musa dengan segenap kemampuannya berusaha menerangkan dan menenangkan diri hingga tampak seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kakak perempuan Musa alaihissalam pun bekerja membenahi perkakas rumah dan tidak sampai resah atau gelisah. Akhirnya alat-alat kekuasaan Fir'aun pergi meninggalkan tempat
karena tidak menemukan bayi yang dicari-carinya itu untuk disembelih. Setelah itu barulah terdengar suara bayi yang menangis di dalam tungku. Segera saja Ibu Musa alaihissalam menghampirinya, lalu diambillah bayi itu dalam keadaan selamat berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ibu Musa sadar bahwa bayinya tidak mungkin dapat disembunyikan terus-menerus. Ia mencari akal bagaimana menyelamatkan anaknya. Dalam keadaan seperti itulah ia diberi ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya taruhlah dia Musa dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia di bengawan. Air bengawan itu pasti akan membawanya ke tepi, dan dia akan diambil oleh musuhku dan musuhnya, yakni keluarga istana Fir'aun. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Quran Surat Toha ayat 39. Ilham yang diterimanya dari alam gaib itu dilaksanakan oleh Ibunda Musa alaihissalam. Ia mengambil sebuah peti, di dalamnya diberi alas kapas. Setelah Musa alaihissalam disusui kenyang, ia dibaringkan dalam peti. Kemudian peti itu ditutup demikian rupa, lalu diapungkan di air bengawan Nil. Bagaimana perasaan Ibu Musa ketika menyerahkan nasib anaknya itu kepada arus gelombang bengawan? Saat itu Ibunda Nabi Musa tetap di tepi bengawan dan hampir tak dapat pergi meninggalkan tempat. Pandangannya masih tertuju ke arah riak gelombang air yang menghanyutkan bayinya, sedangkan hati, pikiran, dan perasaannya masih terus terpancang pada anaknya yang sudah jauh terhempas gelombang. Demikianlah keadaannya hingga saat kakak perempuan Musa alaihissalam datang mencari-cari ibunya, kemudian mengajaknya pulang ke rumah. Keadaan Ibunda Musa ketika itu dilukiskan dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya hati Ibu Musa menjadi kosong, hancur luluh hingga tak tahu apa yang akan dilakukan. Ia nyaris membuka rahasianya sendiri, seandainya hatinya tidak kami perteguh agar ia tetap beriman. Menurut berbagai sumber riwayat, pada akhirnya peti yang berisi bayi Musa alaihissalam itu terbawa arus hingga terlempar ke tepi bengawan yang oleh kalangan istana dijadikan taman sari, tempat dayang-dayang pelayan Fir'aun mandi sambil bersenang-senang menikmati pemandangan yang indah. Ketika melihat peti terapung-apung, mereka segera mengambilnya. Lalu ketika itu juga mereka menyerahkannya kepada permaisuri Asia. Mereka menduga peti itu berisi benda-benda berharga seperti emas, perak, dan intan berlian. Akan tetapi setelah peti dibuka, ternyata di dalamnya terbaring seorang bayi lelaki berwajah tampan menarik, memandang kepada Asia sambil tersenyum manis. Pada saat itu juga Asia terbuka hatinya untuk dapat menerima kehadiran seorang bayi lelaki yang olehnya dianggap sebagai belahan hatinya sendiri. Ia sungguh-sungguh menyukainya dan mencurahkan kasih sayangnya. Ia sendiri tidak mempunyai anak. Oleh karena itu, ia memandang bayi itu sebagai karunia dari langit. Itulah
yang menjadi pikiran Asia, sehingga ketika beberapa orang algojo Fir'aun datang menghadap dan meminta supaya bayi itu diserahkan kepada mereka untuk disembelih, ia menjawab dengan gusar, "Pergilah kalian dari sini. Bayi ini di tanganku, bukan di tangan orang-orang Yahudi." Ketika Asia melihat mereka ragu-ragu meninggalkan tempat dan kelihatan kurang mengindahkan perintahnya, ia berkata lagi, "Biarlah aku sendiri yang akan menghadapi persoalan bayi ini. Ia akan kubawa kepada Fir'aun dan akan kuhadiahkan kepadanya. Jika baginda mau menerimanya, berarti kalian telah berbuat baik, karena kalian telah membiarkan bayi ini selamat. Akan tetapi, jika baginda memerintahkan kalian menyembelihnya, aku tidak akan menyalahkan kalian." Pada saat yang dipandangnya baik, Asia menghadap Fir'aun dengan lemah lembut dan bujuk rayu. Asia berupaya melunakkan hati Fir'aun. Kemudian ia berkata, "Sungguh, bayi ini dapat menjadi kesayanganku dan kesayangan baginda. Janganlah bayi ini baginda bunuh. Semoga kelak akan menguntungkan kita. Atau boleh juga dia kita angkat menjadi anak." Demikianlah kata Asia kepada Fir'aun, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qasas ayat 9. Fir'aun menyambut, "Ya, kesayangan bagimu, tetapi aku tidak membutuhkan dia." Setelah diam sejenak, Fir'aun melanjutkan, "Tidak, dia harus disembelih. Aku khawatir kalau anak itu berasal dari keluarga Yahudi. Di kemudian hari, dialah yang akan menjadi sebab kehancuran kami, dan kerajaan ini akan berada di dalam genggamannya." Akan tetapi, jawaban Fir'aun tidak membuat Asia berhenti membujuk, dan akhirnya Fir'aun dapat memenuhi keinginan Asia. Betapa girang Asia mendapat persetujuan Fir'aun untuk mengasuh anak pungut yang diperolehnya dari langit. Di kampung Yahudi, ibu Musa tidak dapat melupakan anak kandungnya sendiri yang tak diketahui lagi nasibnya. Kepada anak perempuannya, kakak perempuan Musa alaihissalam, ia minta supaya jangan jemu mencari tentang Musa alaihissalam untuk ditelusuri jejaknya. Kakak perempuan Musa alaihissalam yang konon bernama Maria atau Maryam itu pergi menelusuri tepi Bengawan dan sampailah kemudian di kawasan dekat istana. Di sana ia mendengar kabar bahwa keluarga istana mempunyai seorang bayi yang masih menyusui. Tetapi ia tidak mau disusui oleh siapapun. Dengan memberanikan diri dan dengan sangat berhati-hati, ia masuk lebih dalam lagi di kawasan istana sehingga bertemu dengan dayang-dayang pelayan istana. Hendak mencari wanita yang bersedia menyusui bayi di istana. Mereka berpikir, mungkin di antara sekian banyak wanita ada seorang yang air susunya tidak ditolak oleh bayi yang rewel itu. Kepada dayang-dayang itu, Maria bertanya dengan hati-hati, seolah-olah sedang berusaha mencari sumber nafkah bagi ibunya. "Maukah kalian kutunjukkan suatu keluarga yang sanggup mengasuh bayi itu dan menyusuinya?" Tawaran Maria tersebut menimbulkan kecurigaan di kalangan pegawai istana. Tetapi Maria berhasil meyakinkan mereka dengan jawabannya. "Dugaan kalian itu sama sekali tidak benar. Saya hanya mengetahui ada suatu keluarga yang baik hati dan sayang kepada anak-anak kecil. Saya yakin
mereka pasti akan menerima dengan senang hati kepercayaan yang diberikan oleh istana untuk mengasuh seorang anak kecil. Dengan pemberian kepercayaan itu, mereka merasa dekat dengan keluarga Baginda Raja, dan melalui tugas itu mereka dapat mempersembahkan kesetiaannya kepada Baginda. Dengan izin Fir'aun dan persetujuan Asia, mereka berangkat membawa Musa alaihissalam mengikuti Maria pulang ke rumah untuk menemui ibu Musa yang sedang sedih membayangkan nasib anaknya. Meskipun ia sangat gembira melihat bayinya diantarkan orang ke rumah, tetapi ia tetap waspada karena tahu benar bahwa orang-orang yang membawa pulang Musa alaihissalam adalah para punggawa istana. Ia tidak memperlihatkan kegembiraan berlebih-lebihan. Dengan sopan dan hormat, ia menjawab setiap pertanyaan yang mereka ajukan. Karena itu mereka tidak mencurigainya sebagai ibu Musa sendiri. Bayi yang mereka bawa kemudian diserahkan disertai pesan-pesan tertentu untuk menjaga keselamatannya. Para punggawa istana memang agak heran ketika melihat bayi itu lahap menyedot air susu ibu Musa alaihissalam hingga puas dan tidur. Padahal sebelum itu bayi tersebut tidak pernah mau disusui oleh beberapa orang wanita dalam lingkungan istana. Akan tetapi keheranan mereka tidak membangkitkan kecurigaan, karena mereka pikir bahwa bayi yang dibawa dalam perjalanan cukup jauh tentu kehausan. Setelah segala sesuatu diselesaikan dengan baik, mereka beranjak meninggalkan rumah ibu Musa alaihissalam, tetapi dengan alasan yang masuk akal, ia menyatakan keberatan dan lebih suka tetap tinggal di rumah bersama keluarganya. Ia berkeberatan tinggal di istana karena di sana ia tidak akan dapat bebas memperlihatkan kasih sayang kepada Musa alaihissalam. Bahkan setiap saat ia harus selalu berhati-hati guna menghindari kecurigaan para penghuni istana, khususnya Asia dan Fir'aun. Itulah yang dirasakan amat berat olehnya sebagai ibu. Demikianlah ilham yang diterima seorang ibunda Musa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan tugas mulia dan berat kepadanya, yaitu tugas menyelamatkan seorang bayi yang telah ditetapkan olehnya akan menjadi nabi dan rasul. Ibunda Musa alaihissalam bertugas menyelamatkan putranya dari pembantaian Fir'aun terhadap setiap anak lelaki dari kaum Yahudi pada masa itu. Itulah kisah dari pengorbanan ibunda Musa alaihissalam.